Pertanyaan yang sangat luar biasa tentunya untuk kita anak muda. Apa yang harus kita lakukan? Jika kalau berbicara tentang anak muda, hal yang paling penting adalah kita harus berpikir jangka panjang, bermimpi. Nah, mimpi ini adalah bagian daripada visi yang harus kita bangun. Cara untuk menjadi pemuda yang visioner, di lingkungan di mana kita berada bisa membentuk karakter kita, bisa mempengaruhi apa yang akan kita lakukan di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Sehingga kita harus melihat kapasitas kita di mana, lingkungan pergaulan circle kita di mana, kemudian persoalan di bangsa ini sebetulnya apa yang akan kita sasar gitu. Sehingga itu sangat penting untuk menjadi input bagi kita. Kalau kita berbicara tentang visi kemudian kita hanya bermimpi, kita hanya enaknya jadi ini ya, enaknya jadi ini. Tetapi kita tidak melihat ternyata orang-orang yang berhasil di bidangnya ada segudang pengalaman berharga yang telah mereka lalui, kesulitan yang begitu panjang yang telah mereka jalani. Ada begitu darah dan air mata mungkin telah mereka keluarkan. Jangan jadi pemuda yang biasa-biasa saja, tetapi harus jadi pemuda yang memahami potensi diri, memahami apa yang ada di bangsa, pahami circle kita, sehingga itu akan menjadi satu kombinasi yang akan membuat kita menjadi pemuda yang visioner. Ditujukan kepada Bung Ridel nih, Ibu Endang Kartini, Juragan BKN. Apa yang harus dibangun oleh bangsa Indonesia untuk pemuda sebagai cermin dan tolok ukur keberhasilan negara? Pertanyaan yang kedua dari Bapak Arif Budiman, bagaimana menjadi pemuda harapan bangsa ketika COVID-19 telah meruntuhkan dunia pendidikan pemuda? Sekolah daring tidak efektif. Pertanyaannya memang berat-berat ya. Ini pertanyaan yang betul-betul kontekstual sekarang. Sebetulnya bangsa Indonesia di dalamnya adalah kita. Jadi jangan berbicara tentang eksternal dari diri kita sendiri. Kalau mau membangun bangsa, kalau dari hemat saya, harus dimulai daripada diri kita sendiri. Bangsa di dalam Indonesia itu adalah sumber daya manusianya yang disebut sebagai bangsa. Sehingga untuk melihat bangsa ini akan maju ke depan atau mundur ke belakang, bergantung daripada kita. Poin yang paling penting, bahwa saya memang masih sampai saat ini, concern paling utama adalah bidang pendidikan. Bahwa salah satu alternatif paling cepat untuk membangun sumber daya manusia, membuat SDM generasi muda menjadi kompetitif di kemudian hari, adalah dengan melibatkan kita sebagai generasi muda melek terhadap pendidikan dulu. Karena ada begitu banyak potensi sumber daya manusia generasi muda yang punya banyak kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak tercover dalam pendidikan. Kemudian ada yang bertanya, loh kan ini banyak sekali orang-orang yang sukses tanpa melalui jalur pendidikan. Itu adalah pertanyaan yang klasik, sehingga itu menjadi alasan utama sehingga ngapain saya harus sekolah, ngapain saya harus mengecap pendidikan. Tetapi kalau saya mau kasih pilihan, kalau misalnya orang yang berhasil dalam kehidupannya, sukses dan berhasil, dia melalui jalur pendidikan ada 10 orang, sementara yang sukses tanpa melalui jalur pendidikan ada 1 orang, kita mau pilih yang mana? Semua itu ada di tangan kita. Saya mau kasih contoh juga, ada banyak realita ini berkembang di masyarakat bahwa saat ini pemerintah gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam situasi pandemik ada begitu banyak persoalan-persoalan yang saat ini terjadi, mulai daripada virtual yang sulit, jaringan yang susah, dan lain sebagainya. Tetapi saya cuma mau bilang, sederhana sekali, kalau pemerintah gagal mencerdaskan kehidupan bangsa, apakah kita generasi muda mau gagal menjadi cerdas? Sehingga semua akan kembali kepada kita. Gagal atau tidak masih bisa diperdebatkan juga itu. Kita pemuda harus berpikir dengan segala sumber daya yang ada, sumber daya dalam hal teknologi dan lain sebagainya. Kita harus melatih dan lain sebagainya. Supaya kita bisa menjadi generasi emas di bangsa ini, berkontribusi secara langsung, tidak perlu melakukan hal yang besar supaya bisa dilihat satu Indonesia. Coba kita kembali ke circle yang paling kecil, daerah kita, desa kita. Setidaknya melalui kita orang lain termotivasi untuk sekolah, setidaknya melalui kita orang lain termotivasi untuk melihat ternyata masa depan butuh kita generasi muda. Jadi itu hal yang sederhana sebetulnya perlu kita bangun di Indonesia. Kemudian berkaitan dengan pendidikan, tatanan pendidikan saat ini kita masih dalam masa penyesuaian, dan saya rasa semua negara juga merasakan hal yang sama. Kadang-kala kita terlalu menitik beratkan kepada masalahnya, dan memang ini betul adalah suatu masalah. Tetapi kalau kita mau sama-sama turut terjun langsung, jangan biarkan pemerintah kerja sendiri dong. Ini adalah masalah bersama. Kalau misalnya pemerintah gagal cerdaskan kehidupan bangsa, berarti ada beberapa generasi yang gagal menjadi cerdas kalau kita abai terhadap mereka. Sehingga perlu generasi muda untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang ada di desa.
untuk kita bagaimana memberikan mereka harapan tentang pentingnya pendidikan. Pendidikan kan tidak hanya kita dapati di sekolah. Finlandia saja sudah melalui pendidikan daring dari dulu-dulu kala. Sekarang mereka bisa berkompetisi di dunia internasional. Ini hanya masa penyesuaian saja. Ini era disruption. Di mana teknologi kalau misalnya masuk secara pesat dan mindset tidak bisa mengikuti, kita butuh penyesuaian. Dan ini mungkin bangsa Indonesia butuh penyesuaian dalam hal tatanan pendidikan, di mana orang tua masih belum bisa mengikuti dan lain sebagainya. Masalah pandemik misalnya. Pandemik mengajarkan kita banyak hal dan ada begitu banyak masalah juga, tetapi tidak sedikit hal-hal positif yang bisa kita dapat di dalamnya dalam hal disruption, teknologi dan lain sebagainya. Saya pikir sedikit itu yang bisa saya jelaskan. Semoga kalau ada yang mau bisa berdiskusi menambahkan juga ya dipersilakan. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bung Ridel. Sejarahan Indonesia. Jadi oleh karena itu tadi Bang Ridel menyebutkan tentang satu momentum Sumpah Pemuda. Saya pikir itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwasannya memang itu merupakan momentum ketika kita bicara soal pemuda. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya ini khusus buat Bang Ridel nih. Bang Ridel nih, kira-kira nih kalau misalnya jadi stafnya presiden nih untuk milenial, kira-kira apa sih yang mau dilakukan buat Indonesia? Coba, terima kasih. Luar biasa nih PR pertanyaannya. Silakan langsung dijawab oleh milenial kita. Iya, terima kasih Pak Priyatna. Ini pertanyaan yang berat juga untuk saya jawab ya. Untuk menjadi staf khusus, tetapi setiap perkataan adalah doa, saya mengaminkan saja. Ya tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Siapapun bisa menjadi apapun gitu ya. Ini motivasi untuk kita semua. Masa depan adalah milik kita. Dan kalau andai kata Tuhan berkenan bisa membawa saya ke sana, saya cuma berfokus kepada satu poin, yaitu pendidikan. Kalau generasi muda hari-hari ini yang harus dibentuk itu, kalau kita mau membangun bangsa, yang harus dibentuk itu adalah mindset daripada generasi muda. Dan mindset hanya bisa kita asah, hanya bisa kita pertajam ketika kita melalui jalur pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekedar kita datang ke sekolah dan lain sebagainya. Karena apa saya menitik beratkan kepada pendidikan? Karena dari dulu, dari zaman sejarah bangsa ini didirikan, Bung Karno sudah menganggap bahwa pendidikan adalah satu poin yang penting, sehingga mereka memasukkan itu dalam amanat konstitusi, di mana semua generasi bangsa, anak-anak muda berhak mengakses pendidikan. Karena itu adalah satu poin penting yang fundamental yang bisa membawa satu lompatan besar. Sehingga kalau semua generasi muda kita bisa mengakses pendidikan dengan mudah, kita tidak perlu khawatir lagi pembangunan hanya ada di Jakarta sana. Karena di daerah-daerah sudah punya generasi-generasi yang siap membangun daerahnya. Punya generasi-generasi yang siap menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sampai kepada desa-desa. Kemudian yang paling penting kalau saya melihat bahwa karakter daripada anak muda yang harus kita perbaiki lebih dulu. Kalau saya mau bilang ada 3 peran penting dari muda. 1 berperan positif, 2 berperan negatif, 3 apatis. Kita mau bawa kemana peran kita sebagai anak muda? Sehingga kalau saya berfokus kepada pendidikan, karena pendidikan itu adalah jendela dunia, melalui pendidikan anak-anak muda bisa menggapai sesuatu. Saya kasih contoh, Menteri Nadiem Makarim, saya bukan melihat dia sebagai menteri saat ini, tetapi ketika dia melalui jalur pendidikan di Harvard, dia bisa membuat disruption teknologi di Indonesia. Sehingga melalui pendidikan, kita bisa mengakses berbagai lini. Kalau dalam pendidikan kita belajar wirausaha, pendidikan kita mengajarkan tentang skill, mengajarkan tentang mindset. Satu poin yang paling terakhir tentang pendidikan. Kita tidak hanya diajarkan tentang bagaimana menjadi pintar dan hebat di bidang tertentu. Tapi bagaimana kita diajarkan untuk menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bagaimana menghargai orang, menjadi orang yang disiplin, dan bagaimana menjadi orang yang berintegritas. Sehingga kita akan menjadikan diri kita terbawa kepada satu taraf berpikir yang rasional, kita tidak mudah dibodohi, dan kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan zaman. Pentingnya pendidikan bagi kita generasi muda adalah itu. Semua kita sekalian yang hadir di sini bisa membawa kabar baik ini. Pendidikan harus dirasakan oleh siapapun dan dari manapun kita berada. Siapapun dia harus merasakan pendidikan karena itu adalah perintah daripada Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Saya coba fokus ke Mas Ridel ya. Iya, Ibu. Iya, Mas Ridel masih muda, kebetulan usia anak saya ya. Iya. Oke. Saya menitik beratkan, saya tertarik karena Mas Ridel fokus pada pendidikan. Itu saya mohon, mungkin saya berpesan sama Mas Ridel, perjalanan Mas Ridel panjang, masih muda ya.
kalau memang konsen di pendidikan, saya sangat senang sekali. Ya, ada pemuda yang saat ini bisa kami titipkan, kami coba untuk menitipkan itu. Baik, Mas Rida, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu sharingnya. Ya. Langsung ditanggapi mungkin ini kepada kedua narasumber. Pertama Mas Ridel dulu. Iya. Memang berkaitan dengan pendidikan, beberapa tahun yang lalu kami hadir sebagai gerakan kepemudaan di Sulawesi Tenggara. Di sana kami bahas secara keseluruhan tentang apa generasi muda dan perannya. Sehingga kami merumuskan dan keluar satu konsepsi berpikir bahwa semua menitik beratkan kepada pendidikan. Kalau berbicara memang seperti apa yang Ibu jelaskan tadi, itu adalah realitas di lapangan. Dan kemudian memang di sisi lain kalau kita berpikir secara lebih komprehensif, maka kita bisa menyelamatkan apa yang bisa kita selamatkan. Di mana kita bisa bermanfaat dimanapun kita berada, di lingkungan paling kecil. Sehingga saya selalu, kalau bersama dengan teman-teman, saya selalu menekankan bahwa setidaknya melalui kita, orang-orang yang ada di desa, orang-orang yang ada di daerah, punya gairah untuk melihat pendidikan sebagai poin yang penting. Punya gairah bahwa masa depan itu menunggu kita. Sehingga salah satu tindakan konkret yang saya lakukan, Ibu, mungkin juga bisa memotivasi teman-teman, bahwa kebanyakan anak-anak muda saat ini tidak butuh motivasi, tetapi butuh teladan yang konkret. Sehingga kalau cukup tentang S1, saya sudah bekerja lumayan juga untuk masalah selerinya. Tetapi saya berusaha untuk melanjutkan sampai S2 dan sampai sekarang S3, agar supaya linknya semakin luas dan kebermanfaatnya akan semakin luas. Sehingga orientasi yang paling penting agar supaya saya ketika dimanapun berada, melalui saya orang lain bisa punya semangat terhadap pendidikan, punya gairah, dan mudah-mudahan melalui saya sangat berharap semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan itulah yang mudah-mudahan kita sebagai generasi muda bisa memiliki peran itu sebagai tulang punggung bangsa dimanapun kita pergi dan berada. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih panjang, tapi waktu memang Bu. Betul. Change your mindset before you change others. Jadi sebelum kita mengubah orang lain, ubah dulu mindset kita. Kalau kita mau berdampak bagi banyak orang, jangan lupa kita ubah dulu diri kita. Kalau kita mau membangun bangsa, jangan lupa bangun dulu diri kita. Karena dimanapun kita berada, yang akan orang lain lihat bukan kata-kata, tetapi role model, tindakan apa yang telah kita perbuat. Tetap semangat untuk kita generasi muda. Ada banyak hal yang perlu untuk kita kerjakan. Jangan sampai kita terlena dengan hal yang biasa-biasa saja. 10 tahun depan membutuhkan kita generasi muda. Hasil yang akan kita tuai di hari depan itu tergantung dengan apa yang kita lakukan sekarang. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Kita bisa berdiskusi di lain waktu. Saya sangat senang di malam hari ini, Ibu dan Pak Ahmad Fatoni. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Terima kasih banyak. Jangan berperan, ayo berperan, gitu ya. Apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai besok, ya.